السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Hadirin sekalian, jamaah subuh yang diberkahi Allah, mudah-mudahan senantiasa kita disehatkan oleh Allah, diberkahi hidup kita, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kali ini bentuk-bentuk siksa kubur. Kuburan itu tempat terakhir singgah kita. Semua kita akan menempati tempat itu. Ada yang segera, ada yang mungkin sedang, ada yang mungkin lama, termasuk saya. Enggak tahu nanti kapan. Yang jelas mati itu tidak ditentukan waktunya, kapan diberitahu kepada kita. Makanya ketika Utsman ibnu Affan ziarah kubur menangis. Pada saat itu ditanya, wahai Amirul Mukminin, diingatkan, dituturkan surga neraka, engkau tidak menangis. Kenapa engkau melihat kuburan menangis? Maka Utsman ibnu Affan menjawab dengan hadis Rasulullah, Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu rintangan pertama kali di akhirat. Wa iyanju minhu, siapa yang selamat di situ, wa ma ba'dahu aisar, setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu wa ma ba'dahu asyad, siapa yang tidak sukses di situ, tidak selamat di situ, setelahnya akan lebih sulit. Bayangkan ibu bapak sekalian, kita mungkin jam 1, jam 2 berdiri di atas kuburan. Itu belum alam kubur. Betapa seramnya. Apalagi kita memasuki alam kubur yang serba sendirian. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibacakan oleh Utsman ibnu Affan ketika itu, ma raaitu mandaran qattun afdha' minal qabr. Tidak ada sesuatu pemandangan yang lebih menyeramkan ketimbang kuburan. Sehingga pernah Umar bin Abdul Aziz pagi-pagi murung, kelihatan sangat sedih dan mukanya kusam. Lalu setelah itu ada yang menanyakan, wahai Amirul Mukminin, ada apa gerangan pagi seperti ini murung dan sendu? Kata beliau, semalaman aku tidak bisa tidur karena membayangkan bentuk mayit setelah 3 hari di kuburan, di alam kubur. Aku bayangkan tubuh yang sudah mulai melempuh, perut sudah mulai mengembung, mungkin pecah, mengeluarkan cairan yang sangat menjijikkan. Muka dari telinga, mulut dan mata sudah mulai mengeluarkan cairan, nanah campur darah. Lalu setelah itu pingsan beliau. Itulah keadaan kita. Setampan apapun, sewangi apapun minyak kita,
Andaikan pengagum-pengagum artis atau penyanyi yang cantik kemudian melihat dia 3 hari di kuburan, saya kira bukan hanya tidak mau memeluknya atau bersanding, bahkan selfie, mendekat pun tidak akan betah dan tidak akan mau. Karena melihat bentuk yang sangat menyeramkan, kondisi yang sangat mengerikan. Pada kesempatan kali ini sampai jam 5.45 saya akan sampaikan bentuk-bentuk siksa kubur. Sebelum ke sana, Bapak Ibu sekalian, kenapa siksa kubur itu tidak ditampakkan kepada kita? Makanya kalau dengar katanya ada siksa kubur yang sudah didengar, direkam, apalagi ada yang sudah menyuting, ya. Apalagi ada yang sudah menemukan, semuanya itu bohong. Tidak ada yang bisa mendengarkan siksa kubur kecuali makhluk-makhluk selain manusia dan jin. Berdasarkan sabda Rasulullah, Al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi. Seorang hamba ketika diletakkan di kuburannya. Wa tawalla wa dhahaba ashabuhu, semua orang pada pergi. Pelayat-pelayatnya sudah pada pulang. Hatta innahu la yasma'u qur'ani 'alihim, si mayit itu mendengarkan suara terumpah sandalnya. Atahu malakani, datang kedua malaikat, aq'adahu, dia dudukkan. Fayaqulani lahu, keduanya bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Apa komentarmu coba dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan pertanyaan ini, Pak, bukan pertanyaan kuis, bukan ujian nasional, disiapkan 2 hari bisa. Tapi pertanyaan konsekuensi. Nek sampean nok donya iki sering menghina sunahnya Rasul, enggak bakal sportif sampean jawab. Enggak bakal gentle. Selama di dunia jenengan boten nurut Rasulullah, enggak bakal sportif. Nabi saya Nabi Muhammad. Lawang tukang melecehkan sunnah Nabi kok jawab sportif, Nabi saya Nabi Muhammad. Jangan-jangan Nabi sampean gondoruo. Itu kan gitu. Karena yang dianut bukan ajaran Rasulullah. Kemudian orang mukmin menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar. Ini harapan kita, Pak. Kita sholat, kita zakat, kita melakukan berbagai macam ibadah. Itu cuma satu, bisa teguh, bisa tegar ketika ditanya oleh malaikat. Ungzur ila maq'adika minan nar, dikatakan kepadanya, lihat itu tempatmu di neraka. Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, Allah ganti tempat itu dengan jannah. Allahu akbar. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'a wa ammal kafir, adapun orang kafir, wa awil munafik fayaqul la adri, dia jawab enggak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku ngomong seperti orang ngomong katanya sih. Masalah begini katanya kamu. Langsung fayaqulu la daraita wa la talaita. Urusan begini katanya, omongan orang,
thumma yudrab bimidraqatin min hadid, kemudian dipukul dengan kodam besi, durbatan baina udhunai, antara telinganya, fayasihu sayhatan, teriak kencang, yasma'uha man yali, didengar makhluk sekitarnya. Makanya nek sampean mengembala kambing sapi di pinggir kuburan bengong-bengong itu wajar, karena dengar siksa kubur. Illa saqalain, kecuali jin manusia. Tuh. Kenapa manusia tidak diperdengarkan siksa kubur? Satu, supaya enggak bikin sedih keluargane. Sampean tiap hari krungu mae sampean digeyebuki malaikat apa enggak sedih? Waduh. Mak kowe digebuk ngene. Enggak iso turu sampean. Ya. Dan jadi yang kedua jadi fitnah. Apa kata gue ini orang enggak bener nih, dengerin. Nih digebuk nih malaikat. Nah, jerit dia. Yang ketiga, kalau siksa kubur itu bisa dideteksi, apalagi bisa divideoin, direkam, sudah hilang makna iman terhadap ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Namanya ghaib itu apa, Pak? Enggak bisa diindra, enggak bisa didetek oleh apapun yang dilakukan manusia. Ini alladzina yu'minuna bil ghaib, termasuk ghaib siapa? Malaikat. Itu mungkar nakir termasuk malaikat, enggak boleh. Itu, ya. Oke. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk siksa kubur yang pertama adalah alam kubur itu sangat gelap dan seram. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, inna hadhil qubura, sesungguhnya kuburan ini, mamlu'atun dulmatan ala ahliha, gelap dan sangat menyeramkan bagi penghuninya. Coba bayangin Pak, Bapak Ibu sekalian, kita akan menghuni satu tempat yang belum pernah kita bayangkan dan belum pernah kita alami, dan yang menemani kita belum pernah kita lihat selamanya seumur hidup. Dan itu sendirian. Makanya amal, ibadah, sing kenceng, sing bener. Dan hidup setelah kematian itu sangat lama. Jangankan nanti di akhirat. Andaikan di antara kita mati hari ini, kiamat kurang 1 juta tahun. Kuburan tok 1 juta, Pak. Sampeyan pernah enggak bayangin itu? Umur kuburan tok 1 juta. Iku nek kiamat kurang 1 juta. Nek kurang 2 juta piye? Bandingkan umur tinggal di Lamongan. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umur umatku ini antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih daripada itu. Untung kita itu masih dikasih Allah 80 90. Makane nek jare wong Jawa, umur 40 itu 40 itu apa? 40, karena sudah mulai harus matang bolo. Ini enggak boleh, ini jangan, ini kurangi, matang bolo. Oh, sudah mulai banyak yang mantang. Kacang kebanyakan kemeretek, sate kakean repot, duduk kelamaan enggak bisa berdiri kelamaan susah duduk, repot. Upacara aja bolak-balik muter. Nah, itu menungso. Gitu. Sehingga diri sekalian nanti kalau sudah umur 50, nek jare wong Jawa umur 50, ceket Mas. Sebentar lagi akan ada panggilan. Tuh. Makanya di sinilah kita itu sudah mulai fastabiqul khairat, sudah mulai turun dikit. Ibarat naik puncak itu 40 udah terakhir, rata-rata 40. Makanya orang itu kalau sudah umur 40 belum mapan itu wassalam.
turun. Ya kan 40 80 kan gitu. Itu syukur dapat bonus 10 berarti 90. Ya nek ora pekon sampean. Nah kan gitu. Lumayan. Tuh Masya Allah ya. Ngebayangin kalau sekarang kita itu dipanggil Allah. Dan perjalanan menuju akhirat beda dengan perjalanan dunia. Perjalanan dunia hanya bisa ditempuh dengan kaki. Makin kuat kaki kita, maka akan jauh lompatan-lompatan yang akan kita lalui. Tapi perjalanan akhirat hanya kita bisa tempuh dengan hati. Makin kuat hati kita, makin kuat iman kita, makin kuat takwa kita, lompatan-lompatan tingkatan surga akan kita raih dengan baik. Makanya kata sang penyair mengatakan, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi? Enggak ada yang jamin. Makanya doa tidur aja bismika Allahumma apa? Ahya wa amut atau amutu wa ahya. Itu aja sudah menunjukkan, ya Allah, aku nek ora iso bangun neh piye. Kan gitu. Bismika Allahumma amutu wa ahya wa amut. Makanya ketika kita bisa bangun, syukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masyaallah. Itu. Wa kam min salimin mata bighairi illatin wa kam min saqimin 'asha hinan minad dahri. Berapa banyak orang yang sehat segar bugar mati, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tidak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan wa qad nushijat akfanu wa la yadri. Berapa banyak orang yang sehat segar bugar, pemuda pagi sore sehat wal afiat. Masya Allah Pak, pagi main bola, pagi lari-lari jogging, sore dibeliin kain kafan. Apalagi zaman Covid kemarin, Masya Allah. Wah, pagi, siang, sore tergelimpang itu, Masya Allah. Itu kenyataan. Dan perjalanan menuju akhirat itu sangat jauh. Buktinya, nggak ono sing iso balik. Ono sing balik enggak Pak? Wong Lamongan. Enggak ono. Enggak ada yang bisa balik. Buktinya Pak pergi ke Mekah masih bisa balik. Loh itu aja bekal itu sampai 3-4 koper, apalagi haji reguler. Padahal bisa balik 40 hari. Ini coba perjalanan sangat jauh sekali. Saking jauhnya sampai nggak bisa balik. Nah, itu yang menuju ke antariksa ya. Tuh, siapa Pak? Astronot ya. Katanya jarak-jaraknya itu semua kayak apa? Itu masih bisa balik. Alhamdulillah. Ini kalau memang begitu, jangan main-main dengan bekal. Jangan main-main dengan sekarang ini bondo. Makanya Rasulullah SAW katakan, "Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wa syarah." Jika cahaya iman itu sudah masuk ke dalam hati, hati akan tenang, jiwa akan lapang. Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, al-inabatu ila daril khulud. Pelan-pelan latihan kembali kepada kampung penuh kekekalan, yaitu akhirat. Ya, walaupun badan kita di dunia, perasaan hati pikiran kita itu, ya Allah, kalau seandainya aku dipanggil besok, besoknya besok,
wattajafi an daril ghurur, pelan-pelan latihan meninggalkan kampung penuh penipuan yaitu dunia. Karena kita itu Masya Allah betul-betul permainan dan tipuan. Ya, coba aja lihat, yang di kampung pengen ke kota, yang sudah di kota malah pengen balik ke kampung. Yang sepi pengen rame, yang rame pengen sepi. Yang miskin pengen rumah gedong, wis duwe rumah gedong, pengen bikin rumah dari bambu. Kadang-kadang rumah bejat, rusak, elek dibeli. Yang kadang-kadang masih dulu pengen punya sepeda ontel, kendaraan jelek, pengen sepeda mewah. Yang kendaraan mewah, mobil mewah, sudah punya mewah, mobil yang rongsokan didandani karena memang dianggap antik. Oh itu, Masya Allah, REK itu dibiayai sampai 90 juta. Itu manusia. Karena kalau nggak gitu itu nggak asyik. Kalau nggak begitu nggak namanya lahwun wala'ib. Makanya yang serius itu cuma satu apa? Ilmu, ibadah. Makanya Rasulullah menyuruh kita kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Jadilah alim, muta'allim dan mustami'. Minimal itu dengar ya. Ya kayak ngaji sekarang ini kan ngaji dengar. Enggak ada buku, dengar ya. Enggak ada pulpen, enggak apa-apa. Yang penting kuat hafalane. Kan gitu. Kan Imam Syafi'i itu kalau ngaji enggak pernah bawa buku, Pak. Karena hafalannya kuat. Gitu. Ini hafalan kuat enggak, nulis enggak, buku ora ono. Entek ya. Ya. Oke. Jadi alam kubur seperti yang kedua, dipukul dengan palu godam besi tadi. Itu yang kedua. Coba bayangin teriakannya didengarkan seantero. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah dihimpit dengan bumi. Kata Rasulullah SAW, Inna lil qabri doghtatan. Sesungguhnya kuburan itu ada tekanan, ada himpitan. Falau naja au salim ahadun minha. Kalau di antara kita ada yang selamat dari himpitan itu, la naja Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad akan selamat. Sa'ad bin Mu'ad aja Pak, enggak selamat. Padahal ketika wafat Pak, aras aja itu goncang. Malaikat sedih. Seorang sahabat mulia. Jadi enggak ada yang selamat. Ya. Kemudian yang keempat, siksa kubur dibelit dengan ular berbisa. Masya Allah, ini ya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yursanu 'alal kafir hayyatan. Dikirimkan kepada orang kafir itu dua ular besar. Wahidatun min kibali ra'sihi, satu ular dari alah kepalanya, wa ukhra min qibali rijlaihi, dan yang lainnya di arah kakinya. Dua. Taqridanihi qardan, tiap saat menggigit dia dengan gigitan. Kullama faraghata, setiap setelah selesai gigit, lepas gigit lagi. Adata kembali ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Allahu akbar. Makanya semua orang-orang yang ada di alam kubur seperti ini membayangkan, pengin, berharap, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya, kembalikan aku ke dunia supaya bisa beramal. Dan tidaklah ada orang yang mati, hatta orang mukmin, hatta orang soleh, ulama, nyesel. Apalagi kita yang amalnya itu pas-pasan. Nyesel. Gak ada satupun yang pede Pak.
Ya Allah, dulu kenapa saya tidak begini? Intinya semua akan mengadu seperti yang dikatakan oleh Allah, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, aduhai dulu aku menyuguhkan untuk diri saya, salat jamaah saya, sedekah saya, sosial saya. Kenapa dulu saya ghibah? Kenapa dulu saya fitnah? Kenapa dulu saya pelit? Kenapa dulu saya enggak salatul jamaah? Semua ya laitani qaddamtu li hayati. Enggak ada yang merasa pede dengan amalnya, puas dengan amal solehnya, enggak ada. Semua nyesel. Makanya mumpung belum terjadi penyesalan, kita semuanya ayo. Kalau sudah nanti menghadapi hisab, semuanya mengatakan yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kemudian yang berikutnya nomor 5, dibakar dengan api, yaitu siksaan Fir'aun. وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها. Fir'aun itu Pak, tiap saat, tiap pagi sore, api itu masuk ke alam kuburnya. Allah siksa abadi ila yaumil qiyamah. Coba bayangin Pak, Fir'aun itu abad berapa? Sampai kiamat, Masya Allah. Fir'aun itu hidup pada zaman era Nabi Musa. Nabi Musa itu kira-kira di tahun 6 atau 700 sebelum Masehi. Coba, Masya Allah. Sampai ila yaumil qiyamah. Baik. Selanjutnya adalah azab kubur untuk orang-orang yang sombong. Kata Rasulullah SAW, bainama rajulun yamshi fi hullatin, ada orang yang berjalan dengan dandanan yang sangat perlintai, tu'jibuhu nafsuhu, dia kagum dengan dandanannya, murajjilatun cummatahu, dan ini puas dengan sisiran rambutnya. Idh khasafallahu bihi, Allah tenggelamkan, fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah, sekarat sampai ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Siksa kubur lagi, yang berikutnya azab kubur bagi koruptor dan pemakan harta haram. Masya Allah, ini walladzi nafsi biyadihi, kata Rasulullah sampai dengan sumpah Pak, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, inna syamlata allati akhadaha yauma Khaybar, secarik kain yang dia ambil tidak sah pada waktu perang Khaybar, itu adalah harta ghanimah, rampasan perang, belum dibagi oleh Rasulullah SAW. Lam tusibhal maqasim la tashta'ilu alaihi naran, menyala api di alam kuburnya. Makanya enggak main-main itu baru secarik kain, bagaimana segelondong, bagaimana segudang. Kemudian yang berikutnya azab kubur bagi orang yang gemar menggibah. Makanya Pak, Masya Allah ya, ketika Rasulullah SAW berjalan menemui kuburan, Allah perdengarkan siksa kubur. Yang satunya disiksa karena tidak menjaga kencing, yang keduanya karena ghibah namimah. Kenapa? Kenapa azab kubur itu didominasi oleh dua hal tersebut? Masya Allah. Dan kenapa hak Allah yang pertama kali dihisab itu sholat, hak antar manusia itu apa? Pertumpahan darah. Karena gini Pak, siapa yang sudah disiksa di kubur gara-gara kencingnya, tanda sholatnya rusak dan
hisabnya tidak beres, tinggi sekali. Ya bagaimana solat antum diterima Allah, kencingnya berantakan? Bagaimana solat antum bisa dihisab dengan baik, kencingnya enggak antum jaga? Makanya kenapa Rasulullah SAW katakan inna amata azabil qabri minal baul. Kebanyakan azab kubur itu dikarenakan kencing. Dan kenapa kata Rasulullah SAW awwalu ma tuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti kaitannya dengan hak Allah adalah solat. Karena orang yang sudah disiksa karena kencingnya, alamatnya solatnya enggak beres. Makanya dijaga. Kalau kencing yang benar itu, apalagi kadang-kadang festivalnya itu tidak pas. Terus kencingnya kencing ngempet, mercik Pak itu. Ya kita kan nggak ngelihat aja karena percikannya kecil itu. Makanya kalau bisa duduk di tempat yang aman nyaman itu supaya nggak mercik ke kain kita. Itu. Dan yang kedua, kenapa azab kubur itu didominasi oleh ghibah dan namimah, fitnah? Dan tadi yang pertama kali dihisab oleh Allah hak anak Adam itu pertumpahan darah. Karena rata-rata bunuh-membunuh itu dimukodimai dengan fitnah. Gak mungkin Pak ada orang ujuk-ujuk membunuh. Istri dibunuh suami karena suaminya kena fitnah, digosok-gosok. Istri kamu begini-begini kan, bunuh akhirnya. Bahkan tetangga, bahkan teman, bahkan siapapun. Kadang-kadang sampai terjadi perang antar kampung itu Pak. Awalnya apa? Saling gesek, saling gasak, saling gosok. Digosok-gosok. Fitnah. Makanya kita jangan sampai memudah-mudahkan. Kadang-kadang orang itu, Pak ini kan fakta, makanya saya omongin. Kalau enggak fakta itu namanya fitnah. Kalau fakta itu namanya ghibah. Itu bedanya ghibah sama fitnah. Ghibah itu kapan? Fakta. Yang kita bicarakan itu benar. Itu namanya ghibah. Kalau tidak fakta namanya fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, ditafsiru oleh Imam Asy-Syaukani. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Betul, karena sumber pembunuhan itu rata-rata fitnah. Kemudian tidak menjaga kencing, hati-hati ya. Selanjutnya dari sekalian azab kubur bagi khotib gadungan. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, jadi ustadz itu enggak gampang, jadi tokoh agama itu berat. Bukan suatu nikmat tapi amanah. Cuman kan sekarang ini ada orang yang menyangka jadi ustadz itu merupakan keuntungan, jadi ustadz itu nikmat, jadi ustadz itu bangga. Salah, dengerin hadis ini. Ataitu lailatan usriyabi. Ketika saya di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah, saya datangi ala qaumin, ketemu sekelompok kaum, tuqradu shifahuhum, digunting lidahnya, digunting bibirnya, bimaqarid minan nar, dengan guntingan dari neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fakultu ya Jibril man haula. Saya tanya kepada Jibril, siapa mereka itu? Qala khutba'u ummatik. Mereka itu khotib-khotib umatmu. Alladzina yaquluna ma la yaf'alun. Mereka itu berbicara tetapi tidak beramal. Bahkan fatwa-fatwanya menyelisih dalil. Fatwa-fatwanya tanpa dasar ilmu. Sehingga akhirnya sesat menyesatkan. Wa yaqra'una kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wala ya'maluna bihi, tidak mengamalkan isinya. Bahkan Masya Allah di antara mereka sengaja dengan fatwanya, dengan ceramahnya membingungkan umat. Ya. Nasallallahu al-afiyah.
Makanya hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gelar ustadz itu bisa menjadi fitnah bagi pelakunya, dunia dan akhirat. Gelar tokoh agama, kiai itu nggak gampang, tanggung jawab. Ya kalau sekarang di dunia ini, masya Allah, ya, dielulukan oleh umat, disanjung di ini, mungkin bergegap gembita, tapi di akhirat didatangi jamaahnya satu persatu, minta pertanggungjawaban isi ceramahnya. Aku dulu diberitahu ini katanya surga, mana Pak surganya? Lu gak gampang. Tuh. Selanjutnya dari sekalian, siksa kubur yang menimpa pendusta, penzina. Nah, penzina ini diletakkan oleh Allah di kuburan itu di dalam suatu tempat yang segitiga, semua laki perempuan telanjang. Kemudian dari arah bawah Allah nyalakan api. Kemudian ketika apinya itu menyala, tertekan ke atas dan seterusnya ila yaumil qiyamah, seperti itu. Adapun pemakan riba diletakkan oleh Allah di sungai darah. Tiap kali dia itu ingin ke pinggir, ingin naik, dilempar lagi, kembali lagi. Apalagi yang meninggalkan sholat dan melantarkan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang sudah punya hafalan Al-Quran itu dirawat. Karena disiksa oleh Allah. Kalau dia telantarkan, akhirnya hilang hafalannya. Makanya sampai Rasulullah SAW mengatakan, ya ahlal Quran autiru, wahai ahlul Quran, pemilik hafalan Al-Quran, witirlah. Karena apa? Karena nanti hilang. Kalau enggak witir, maksudnya tahajud. Ini soal kaitannya dengan azabil qabri. Nah, yang terakhir, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ruh dan jasad itu ketemu pisah mengalami 5 kali. Pertama kali ketemu saat manusia di alam rahim. Makanya sebelum itu ruhnya di mana, jasadnya di mana. Nah, intinya ruh itu akan ada lebih dahulu daripada jasadnya. Karena ruh manusia itu menurut pendapat yang kuat termasuk kekal. Bahkan sejak Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah, ruh itu sudah diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam. Makanya Allah ketika itu ambil sumpah, alastu bi rabbikum, maka seluruh anak cucu Nabi Adam ketika masih ruh ketika itu menjawab, qalu bala syahidna. Itu. Nah, ketika saat di alam rahim itu kondisinya beda. Rohnya lebih kuat, jasadnya tidak. Makanya biarpun 9 bulan di tempat yang tertutup masih tetap hidup. Maka dari situ Bapak Ibu sekalian, bagaimana Allah itu menciptakan kehidupan. Makanya tidak ada yang mustahil. Nanti di akhirat itu manusia enggak akan pernah bisa tua. Bahkan nanti kalau di surga itu sudah tidak berdaha, tidak mengeluarkan kotoran, tidak ada yang mustahil. Bisa sekarang di alam rahim itu 9 bulan enggak ada lubangnya, bisa napas, enggak ada satu sekali angin, bisa hidup. Nah, ketika lahir keluar pisah. Jadi makanya di sekalian, ketika manusia itu lahir, sebetulnya roh itu pisah dengan jasad. Nanti kembali lagi di dunia. Nah, ketika di dunia itu yang menonjol jasadnya, jasmaniahnya. Makanya manusia itu kalau enggak materi, enggak terasa. Makanya yang menonjol itu materinya. Makanya di sini orang itu akan lebih terasa ketika diajak makan daripada diajak ngaji. Karena apa? Karena jasmaniahnya di dunia ini yang menonjol.
Nah, nanti ketika meninggal dunia lepas pisah. Makanya tadi di dalam hadis Rasulullah SAW, fatu'adu ruhu, rohnya dikembalikan, balik lagi. Makanya ada polemik di antara para ulama, nanti di alam kubur itu yang disiksa rohnya atau jasadnya. Menurut pendapat yang rajih, yang kuat, roh dan jasad, seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim di dalam Kitabur Ruh. Nah, setelah dikembalikan, maka dilepas lagi oleh Allah. Rohnya diangkat ke langit. Makanya di sini, inna kitabal abrari lafi illiyin. Dan rohnya orang-orang munafik kafir diletakkan di neraka. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekarang letak roh secara rinci, rohnya para rasul, para nabi itu di Rafiqul A'la. Rohnya orang yang mati syahid itu diletakkan di telih burung, di perutnya burung, dilepas di taman surga. Dan rohnya orang mukmin dicilmakan oleh Allah, bentuknya burung, dilepas di taman surga. Dan rohnya anak-anak kecil dititipkan kepada Nabi Ibrahim sama Sarah di surga, dan nanti dikembalikan kepada bapaknya ketika masuk surga nanti. Dan ada roh yang tertahan di depan pintu surga. Karena apa? Mukmin tetapi punya utang enggak dibayar. Itulah maksud hadis Rasulullah, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Jiwa orang, nyawa orang mukmin, roh orang mukmin itu tertahan oleh utangnya sampai dibayar. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau punya utang itu harus dibayar. Rasulullah pernah mau menyolatin jenazah, sudah mau takbiratul ihram, Jibril nahan, Muhammad stop, jangan sholatin dia, dia punya utang 2 dinar. Mundur Rasulullah, Pak. 2 dinar itu kurang lebih 2,5 juta. Apalagi yang punya utang lebih daripada itu. Akhirnya Abu Qatadah bertanya, kenapa ya Rasulullah enggak dilanjutin sholatnya? Orang ini punya hutang 2 dinar. Saya tadi dikabarin oleh Jibril. Akhirnya apa? Abu Qatadah mengatakan, dinarani alayya ya Rasulullah. 2 dinar itu saya yang nanggung ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sholat. Itu Pak, setiap kali ketemu Abu Qatadah, Abu Qatadah, gimana nasibnya 2 dinar? Udah dibayar belum? Tiap ketemu, sampai ketika ketemu terakhir, sudah ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-ana barada jilduhu. Sekarang kulitnya sudah mulai dingin si mayit itu di alam kubur. Makanya utang itu berat. Tapi kata Rasulullah, utang itu ada 2 macam. Ini berlegalah hati orang yang punya utang. Man mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu. Siapa yang mati punya utang, benar-benar tulus pengen bayar, tapi sampai mati enggak bisa bayar, saya yang nanggungnya, kata Rasulullah. Masya Allah. Nih ya, yang punya utang belum bayar, sudah ada penjaminnya, LPS-nya. Tenang ya. Wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu. Siapa yang mati tidak pernah punya niat untuk bayar. Walaupun akhirnya memang enggak bisa, tapi memang ingin menghindar, ingin melarikan diri. Fadzaka tu'khadhu min hasanatihi. Itu nanti yang diambilkan dari kebaikannya. Habis. Ada orang yang sampai bangkrut, Pak. Bawa pahala puasa, zakat, semuanya. Ini nagih, sampai akhirnya habis. Sampai masih ada yang nagih. Akhirnya apa? Keburukan dia dikasihkan ke orang yang punya sangkutan itu. Akhirnya masuk neraka. Tuh. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
orang nanti ketemu lagi di alam akhirat. Makanya Pak, nanti manusia itu kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam yabla illa ajbud danab. Setiap tubuh anak Adam itu hancur kecuali saraf tulang ekor. Dan ini Pak, ada penelitian. Ya, ada salah seorang ilmuwan meneliti jasad yang sudah mati ratusan tahun diteliti, kurang lebih 300 tahun. Ditemukan ternyata syaraf tulang ekornya itu betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Setiap tubuh anak Adam itu hancur kecuali syaraf tulang ekor. Dari situ nanti Allah hidupkan lagi, Allah bangkitkan lagi, Allah ciptakan lagi manusia hidup. Dan ternyata sama seperti manusia yang mati kemarin. Dan tidak berubah dan tidak ada bedanya. Syaraf itu antara orang itu mati dengan hidup. Allahu Akbar, mu'jizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan manusia. Makanya kalau kita ditanya, apakah badan kita di alam kubur, di akhirat itu juga badan kita sekarang? Jawabannya gimana Pak? Apakah badan kita nanti di surga juga badan kita sekarang? Jawabannya? Iya. Terus beda enggak? Beda. Seperti bedanya kulit antum ketika bayi umur 3 tahun dengan kulit antum sekarang, beda enggak? Beda enggak? Sekarang saya tanya Mas, tangan antum sekarang yang antum pakai ini, dulu tangan antum ketika bayi enggak? Iya. Tapi beda enggak? Begitulah. Tetapi nanti di akhirat itu tidak mengenal kepunahan. Awet. Ya. Makanya ketika ada orang nenek-nenek tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya nanti masuk surga?" Enggak ada orang seperti kamu. Akhirnya nenek-nenek itu nangis. Maksud saya, enggak ada orang yang masuk surga tua seperti kamu, bahkan nanti dimudahkan semua oleh Allah. Bahkan inna ansha'nahu insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Demikian sudah 35, kurang 5 menit lagi kita tutup, kita ringkes. Biar tadi pas kajian ada yang masuk ke alam lain bisa dapat kesimpulan. Karena saya lihat ada sebagian masuk ke alam lain. Yaitu apa? Ngimpi, ya, tidur. Dan Masya Allah memang kadang-kadang sebagian kajian itu menjadi sesuatu yang membahagiakan sebagian orang. Karena di rumah susah tidur, jadi di taklim begini bisa tidur. Coba artis itu aja sampai bela-belain supaya bisa tidur, Masya Allah, itu beli ini beli itu. Nah ini Alhamdulillah, antum ke taklim aja langsung bisa tidur, Masya Allah. Apalagi khutbah Jumat, wah itu udah pil tidur paling bagus itu khutbah Jumat. Ada orang habis khutbah, Masya Allah, disalami sama jamaah. Terima kasih Pak Ustaz, Masya Allah. Kenapa Pak? Khutbahnya bagus sekali. Bagus sekali Pak Ustaz. Wah bangga Ustaznya, Alhamdulillah, Masya Allah. Anak Pak Ustaz udah berminggu-minggu gak bisa tidur Pak Ustaz. Ini pules Pak Ustaz. Masya Allah. Kurang ajar kamu. Ya, ini ada yang pules, jadi supaya nggak kelewat, jadi nanti anak dosa. Jadi di antara jamaah yang nggak paham itu dosa ustadznya, anak simpulkan ya. Jadi alam kubur adalah alam yang kata Rasulullah menyeramkan. Dan itu rintangan pertama kali akhirat. Siapa yang selamat setelahnya lebih mudah, yang tidak akan mendapati berbagai macam kesulitan. Kemudian di dalam alam kubur itu ada nikmat
bagi orang mukmin yang bisa menjawab dengan jawaban man rabbuka rabbi Allah wa man ladzi ursila ilaika, siapa yang diutus kepadamu Rasulullah Muhammad SAW, wa ma dinuka, apa agamamu, dini al-Islam. Dan itu bukan pertanyaan kuis disiapkan 2 hari cukup, cuman 3 kok, enggak. Itu adalah pertanyaan konsekuensi, itu pertanyaan atas apa yang kita lakukan di dunia. Yang dia menjalankan betul-betul sunnah Rasulullah, dia akan sportif menjawab Nabi saya adalah Muhammad. Dia menjalankan agama Islam dengan baik, dia akan menjawab agama saya adalah Islam. Apalagi dia betul-betul hamba Allah, maka dia akan menjawab Rabbi Allah. Yang tidak, dia mendapatkan azab. Dan azab kubur macam-macam. Ada yang diazab dengan himpitan yang sangat keras, ada yang dipukul dengan kodam, ada yang dibelit dan digigit ular yang sangat besar. Dan alam kubur itu menjadi gelap gulita. Makanya sholat kita ketika jenazah itu bisa menyinarinya. Makanya jangan sampai kita enggak nyolatin. Pak, persahabatan kita ketemu di sini tidak ada harapan. Bapak ngasih parcel saya atau sebaliknya, atau ngasih ini pemberian dunia. Harapan kita ya Allah, mudah-mudahan yang pernah ketemu saya ketika saya mati mendoakan saya. Kalau seandainya enggak bisa menyolatin, dengar dari kejauhan si fulan wafat, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu harapan kita, supaya bersinar ketika terjadi kegelapan yang sangat gelap gulita. Ada yang disiksa dengan siksaan, dimasukkan ke dalam kawah, dimasukkan ke dalam satu tempat yang tadi ciut, telanjang, yang tidak lain adalah orang-orang penzina. Ada yang dimasukkan ke sungai darah. Ada yang sekarang ini diberikan siksaan yang lebih pedih oleh Allah daripada itu semua, yaitu pagi sama sore dimasukkan ke alam kuburnya itu api, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Dan alam kubur itu atau ruh dan jasad ketemu pisah, ada 5, ketemu di alam rahim, pisah lagi ketemu di alam dunia, pisah lagi ketemu di alam kubur, pisah lagi ketemu di alam mimpi. Maaf tadi belum saya soal, karena sebetulnya Pak, mimpi itu nyawa kita lepas tetapi tidak total, makanya bisa kembali lagi. Nah, pisah lagi di alam kubur ketemu, dan pisah lagi nanti ketemu dibangkitkan di alam akhirat. Dan ini yang disebut dengan yaumul akhir, karena tidak ada hari setelah itu roh dan jasad pisah lagi, makanya disebut yaumul akhir, terakhir udah. Ini pertemuan terakhir, udah nggak akan pisah lagi. Yang nikmat masuk surga, yang diadab masuk neraka. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.